Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 225, Hujan. Tapi Kila susah duduknya, menajuknya nurun lagi, sudah mundur maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Akila mengomel. Nempel juga nggak apa-apa Akila, rata juga. Dapat tipis setelah kalimat itu keluar dari mulutnya. Mas Dafa bilang apa? Akila kesal dan cubit pinggang Dafa. Gak pada tertawa menahan geli dan sakit. Maaf ya dek, keceplosan, kata Dafa tanpa merasa bersalah. Mas Dafa genit mata jelalatan. Enak aja bilang rata. Kila protes dan tidak terima. Dafa hanya tertawa ketika mendengar omelan gadis yang duduk di belakangnya. Iya besar, besar banget malah. Dafa mengalah. Ucapannya semakin membuat Akila kesal. Pas Dafa, Kila marah. Kila kesal dan mengeraskan suaranya. Dafa tertawa ketika melihat wajah Akila yang memerah karena marah. Iya deh, terserah Akila saja. Tapi peluk, soalnya mau ngebut ini. Dasar modus, Akila mukul pundak Dafa hingga membuat pria itu kembali tertawa. Ketika memasuki kawasan puncak, suhu udara sudah mulai berubah dingin dan turun hujan. Dek, hujan, kita berteduh dulu ya, mumpung depan ada pondok, Dafa berkata ketika melihat pondok yang ada di tepi jalan. Hujan semakin lebat dan tidak mungkin Dafa meneruskan perjalanan. Iya, jawab Akila menyetujui perkataan Dafa, karena memang hujan deras dan dingin sekali. Dafa memarkirkan motornya di depan gubuk dan menduduk di pondok kayu tersebut. Mas Dafa, Akila takut petir. Akila merapatkan tubuhnya dengan Dafa karena dia begitu sangat takut melihat petir yang menyambar-nyambar. Iya, petir serem. Dia Dafa yang pada akhirnya meluk tubuh gadis wajah manis tersebut. Abang jangan peluk Kila. Kila sedikit mendorong tubuh Dafa. Katanya dingin, dipeluk marah. Lagian juga, mana mungkin abang nafsu sama adik. Akila sudah abang anggap seperti adik sendiri, nyedasnya. Dafa sungguh tidak mengerti dengan pikiran Akila. Akila berpikir kalau Dafa memiliki hati untuknya. Tapi kan Kila udah dewasa, dia tetap aja geli dan tidak nyaman. Akila mandang Dafa dengan kesal. Kalau gitu jangan dekat-dekat, Dafa man Akila yang sudah manyun. Berhadapan dengan Akila sungguh membuat kepalanya pusing. Dikati salah, dijauhi marah. Tapi Kila takut. Akila sudah menggigil karena kedinginan. Sekarang Akila menyesal karena milih memakai motor seperti ini. Ada bawa jaket enggak? Tanya Dafa. Enggak, lupa. Akila tersenyum nyengir. Akila, kita ini ke puncak. Di puncak dingin sekali. Tapi kenapa enggak dibawa jaketnya? Dafa melepaskan jaket yang dipakainya dan memberikannya untuk Akila. Akila tersenyum ketika Dafa memberikannya jaket. Dafa memang seperti ini jika bersama dengannya. Pria itu selalu saja menjaganya dan perlukannya layaknya seorang adik. Hal inilah membuat Akila nyaman jika dekat dengan Dafa. Dia akan merasa dilindungi dan disayangi. Apalagi Dafa tidak memiliki adik perempuan. Karena itu dia begitu sangat menyayangi Akila. Mas, Kila takut. Kelemut Dafa karena takut ketika mendengar suara petir yang begitu sangat keras. Dafa juga sangat mengetahui bahwa Akila takut dengan petir dan pada akhirnya Dafa mendorong pintu yang tidak terkunci dan dapat masuk dalam pondok itu bersama dengan Akila. Mas, pintu pondoknya tutup aja, soalnya hujannya masuk ke dalam. Akila memberi usulan karena pondok yang beruang kecil itu membuat hujan masuk ke dalam.
Tanpa pikir panjang, Dafa menuruti kemauan Akila karena jujur saja Dafa merasa kedinginan. Membawa kendaraannya di depan aman, Dafa tidak menutup pintu dengan rapat. Hujannya kapan berhenti sih? Akila mendafa yang duduk di sampingnya. Yang gubuk ini hanya ada kursi kayu panjang dan mereka duduk bersebelahan. Gubuk ini milik salah seorang petani yang biasanya dipakai untuk beristirahat karena sedang ke sawah. Ya nggak tahu lah dek. Tadi padahal tante sudah bilangin jangan pakai motor, tapi dia tetap minta pakai motor. Dafa menyalahkan Akila. Seharusnya abang ingetin Kila kalau bakal hujan lebat dan petir kuat-kuat, biar Kila enggak ngotot minta pakai motor. Kila balik menyalahkan Dafa. Dasar ini mulutnya nggak mau kalah. Dafa mencubit bibir Akila yang tipis. Sakit tahu, Akila menepis tangan Dafa. Makanya jangan cerewet. Akila hanya manyun ketika mendengar ucapan Dafa. Mas dingin, Akila kembali meringis kedinginan. Itu jaket sudah mas kasih. Dafa sungguh-sungguh pusing jika bicara dengan Akila. Tapi tetap aja dingin, baju Akila basah. Akila menunjukkan bajunya yang basah kuyup. Coba cek baju dalam tas, ada yang kering gak? Kalau ada ganti, perintah Dafa. Akila buka tas ranselnya dan meriksa isinya. Ternyata semua pakaian di dalamnya basah. Mas, bajunya basah semua. Ya udah, kalau gitu nggak usah diganti. Tapi Kila dingin. Akila bicara dengan bibir gemetar. Daun benar-benar pusing melihat tingkah Akila. Dipeluk mau nggak? Tawarnya. Kila nggak mau. Dengan cepat Akila menolak. Ya terus mau diapain Kila? Nggak mungkin kita bakar api dalam gubuk ini. Biasa-biasa gubuk ini terbakar. Dafa sudah berkata dengan sedikit emosi. Bicara dengan Akila memang membangkitkan emosinya. Kalau enggak, buka aja deh bajunya. Nggak usah aja pakai baju. Dafa senyum kecil menang Akila. Mas jangan macam-macam ya. Akila dengan sigap menutupi bagian dadanya. Akila jangan bikin mas pusing ya. Apa aja yang dibilangin semuanya dibantah. Ya deh, Akila pakai baju basah aja. Tapi nanti kalau hujannya sudah reda, terus lewat di depan toko pakaian, berhenti ya. Kalau membeli baju biar bisa ganti. Dafa menganggukkan kepalanya. Mas, Kila lapar. Oh ya Allah, ini bawa anak umur berapa sih? Kok kayak rasanya bawaan umur anak 3 tahun? Dafa acak-acak rambutnya sendiri karena kebingungan ketika menghadapi Akila. Hehehe, maksudnya Akila nanti kalau hujannya sudah berhenti, kita cari tempat makan. Iya cerewet. Dafa mencubit hidung Akila dengan gemes. Akila kemudian tidak bicara lagi dan hanya diam sambil memandang ke depan pintu. Tiba-tiba saja Akila menjerit ketika merasa sesuatu yang berjalan di kakinya dan masuk ke dalam celananya. Mas, tolong Kila. Gadis itu sudah mulai menangis. Kenapa? Tanya Dafa yang ikut panik. Ada yang masuk dalam celana Akila, Mas. Jelas Akila. Apa yang masuk? Dafa tampak bingung. Enggak tahu, sepertinya tikus. Akila menangis dan memeluk. Di mana posisinya? Tanya Dafa yang sudah bersiap menangkap hewan yang itu sangat menyebalkan dan menjijikkan itu. Ini, Akila menunjukkan sawah setapaknya. Kila, Mas nggak bisa bantu kalau di situ, jawab Dafa. Mas, Kila takut Mas. Kila menangis karena takut tikus itu mulai menggigitnya. Jadi ini gimana Kila? Tanya Dafa.
Mas, cepat. Mas, Akila takut digigit. Mas buka celananya mau? Tanya Dava. Akila mengacanakan dengan model kulot, sehingga tikus bisa masuk ke dalam. Enggak mau. Akila masih menangis. Mas, nggak mungkin mukul bagian itu, Dek. Mas, cepat mas. Akila beneran takut, mas. Kemasangan tikus itu menggigit pahanya. Mas buka ya, nggak apa-apa. Pamit Dava. Iya, coba Akila pada akhirnya pasrah. Dava gugup ketika membuka celana Akila, karena ini untuk pertama kali dia melakukan hal tersebut. Dengan cepat Dava menurunkan celana Akila, dan tikus yang tadi masuk langsung lari keluar. Dava terdiam ketika melihat pemandangan di depan matanya. Apakah ini rezeki atau musibah, dia pun tidak tahu. Namun dalam waktu yang bersamaan, ada 3 orang pria sudah berdiri di depan mereka. Hal yang membuat Dava panik dan dengan cepat menaikkan kembali celana yang dipakai Akila, karena dia tidak ingin ketiga pria itu melihat paha mulus gadis tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.